Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi kata ideologi itu secara bahasa Yunani, secara bahasa itu adalah dua kata idios dan logos, ya artinya gagasan atau konsep. Yang logos itu berarti ilmu. Jadi ilmu tentang gagasan atau konsep bagaimana membentuk sebuah negara. Kira-kira seperti itu dari konsep bahasa Yunani. Kalau bahasa umum, bahasa kamus yang kita pakai, ya, KBBI, ya, itu adalah sekumpulan ide atau gagasan, keyakinan, dan yang menyeluruh dan dibuat secara sistematis. Jadi ide-ide, gagasan-gagasan yang disusun atau diimplementasikan secara nilai-nilai dibuat secara sistematis. Jadi tidak acak. Ya, itu sekumpulan ide tadi. Jadi idenya disusun secara sistematis. Nah, kalau secara etimologi, ya ideologi itu adalah ilmu tentang gagasan-gagasan atau ilmu tentang yang mempelajari tentang asal usulnya sebuah ide. Ya. Kalau kita bicara ideologi negara, berarti kita akan bicara tentang bagaimana caranya mendirikan sebuah negara atau bagaimana negara ini bisa berdiri, gitu. Idenya apa, cita-citanya apa, visinya apa. Nah, itu yang akan dicari. Jadi fungsi ideologi sendiri yaitu menjadi sebuah panduan atau tindakan sosial individu di masyarakat. Ya. Kemudian menjadi sumber inspirasi, norma atau nilai sosial. Ini fungsi ideologi yang kita terapkan. Ya. Jadi menjadi panduan bagi individu dalam menemukan sebuah identitas diri. Nanti kita bicara juga tentang bagaimana identitas nasional dan bagaimana identitas diri, ya, karena adanya cara pandang kita melihat Pancasila tadi, ya. Jadi makanya di pertemuan pertama saya bilang Pancasila itu nggak tabu kok untuk dikritisi. Cuma orang saja yang agak menjaga jarak karena bicara Pancasila ini agak-agak sakral, gitu ya. Tapi sebenarnya Pancasila itu harus dikritisi, gitu. Bagaimana implementasi pelaksanaannya di masyarakat, bagaimana pemerintah menjalankan nilai-nilai Pancasila, ini harus dikritisi, gitu. Jadi pada ruang publik Pancasila itu boleh dikritisi, tapi yang mengkritisi harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kritisannya itu. Nah, ini kadang orang bicara Pancasila nggak ada background belakangnya sehingga keluar saja gitu. Sehingga backup belakangnya dasar dia berpikir untuk mengkritisi Pancasila juga nggak siap. Nah, itu yang menjadi harusnya seorang warga negara nanti di mata kuliah kewarganegaraan, warga negara itu harus siap menjawab bagaimana tantangan Pancasila pada era globalisasi. Nah, itu yang menjadi beban bagi kita selaku warga negara ke depan. Ya, ini adalah fungsi ideologi, memberikan motivasi bagi individu untuk mencapai tujuan hidup. Ya, nah alasan diperlukannya kajian Pancasila ini sebagai ideologi, ya, yang pertama warga negara, kita selaku warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ini yang harus kita pahami. Bagaimana Pancasila itu sebagai ideologi, sebagai ide dan logos atau ide atau penerapan yang harus dilaksanakan pada nilai-nilai Pancasila ini sehingga warga negara ini bisa memahami dengan baik, bisa mengejawantahkan dengan baik apa yang dimaksud dengan konsep nilai-nilai Pancasila tadi. Karena ini pandangan bagaimana Indonesia ini dibawa ke masa depan. Dia mempunyai nilai religi, dia mempunyai nilai kemanusiaan, dia nilai persatuan, kemudian musyawarah, dan punya keadilan sosial. Itulah yang harus dipahami. Pecahannya bagaimana nanti, gitu, dari nilai-nilai itu. Bagaimana mengimplementasikan di masyarakat.
bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat agar nilai-nilai Pancasila itu bisa masuk, ya, tidak menjadi kontroversi, gitu. Bicara toleransi seolah-olah menjadi tabu karena adanya kepentingan-kepentingan sekelompok-kelompok orang yang akhirnya menjadi eh, disintegrasi, perpecahan antara kelompok-kelompok tersebut. Nah, ini tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai semboyan negara, ya, yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Kalau itu terjadi karena adanya disintegrasi bangsa tadi. Makanya pahami dulu bagaimana ideologinya, nilai-nilai yang ada terkandung di dalamnya, ya kan? Tidak memaksakan kehendak, ya kan? Saling menghormati, adanya toleransi dan sebagainya. Itu adalah cara kita bagaimana kita memahami. Kalau timbulnya Pancasila itu berakar dari sumber budaya yang kita bawa dari sejarah histori bagaimana budaya ini bisa berkembang, ya, sehingga kita harus bisa memahami ini apakah ini budaya kita, gitu, ya kan? Harus ada gotong royong dan segala macam, itu adalah budaya yang sudah berkembang sejak budaya ini dikenal di Indonesia, ya. Bagaimana kita menghargai suku-suku yang ada di Indonesia, bagaimana kita menghargai perbedaan agama, bagaimana kita menghargai adanya negara kesatuan yang harus kita jaga, ya kan? Bagaimana kita juga membangun bangsa ini dengan rasa kemanusiaan, ya, penegakan hukum yang benar. Jadi jangan disalahkan selalu oknum. Nah, padahal pemerintahnya sendiri yang tidak mau melaksanakan kewajiban apa yang diamanahkan baik oleh nilai-nilai Pancasila ataupun oleh yang diamankan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang harus dipahami oleh tiap-tiap warga negara. Jadi Pancasila itu tidak tabu untuk dikritik, tapi dikritiklah dengan cara yang bertanggung jawab. Ya, nah, ideologi Pancasila ini menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia, ya, dalam kebudayaan global. Kita tahu, ya, ateisme, ya, marxisme, komunis, ya, ini bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jadi nilai ketuhanan, nilai religi yang kita anut, kita menganut ada 6 agama, ya kan, yang masih menjadi polemik sampai sekarang. Kemarin sampai putusan MK yang diajukan oleh beberapa pihak, apakah agama ini harus ditulis di kartu identitas, ya kan? Ini juga menjadi bahan apakah kajian ke depan, ya kan, sebatas itukah agama itu tidak ingin ditulis, gitu, karena ini adalah hak, ini bukan kewajiban tiap warga negara. Itulah yang menjadi pertentangan sampai saat ini, sampai putusan MK keluar pada bulan lalu, ya, yang menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus beragama, ya, dan itu final dan mengikat, ya. Nah, itu silakan diujikan lagi apa menjadi dasar agama itu tidak perlu ditulis di kartu identitas. Itu menjadi bahan tadi, itu bahan batu uji ke depan, ya kan? Kalau ateis, orang yang tidak beragama, ya itu kan eh, kepentingan mereka. Kenapa dia tidak mau ditulis? Apa kepentingannya? Ya kan? Kan konstitusi kita juga mengatur eh, kita bebas memeluk agama dan menjalankan agama sesuai dengan ajaran yang dianut. Nah, itu yang menjadi unsur sampai saat ini menjadi tantangan buat kita pada sisi ideologi, ya, berkaitan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian adanya unsur individualisme dan regionalisme tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kegotong royongan, ya. Memang gotong royong yang dibuat itu kayak apa? Itu yang menjadi kecurigaan, ya. Apakah pemerintah juga gotong royong terhadap masyarakatnya, ya kan? Masyarakat selalu ditekan dengan biaya-biaya tinggi,
ya kan? Nah, ini harus menjadi introspeksi antara warga negara dengan negara. Ya, apakah subsidi itu diberikan dengan benar, ya, sehingga apa antara kaya dan miskin juga tidak terlalu jauh jaraknya, ya kan? Nah, ini yang menjadi tantangan, ya, yang harus kita hadapi, bagaimana ideologi Pancasila ini bisa menjawab itu. Ya, kemudian kapitalisme, ya, memberikan kebebasan individu untuk menguasai sebuah sistem ekonomi, ya, adanya monopolistik dan segala macam, ya, negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan, ya. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme adalah munculnya sebuah gaya hidup yang konsumtif, ya. Nah, Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum, nilai-nilai masyarakat umum yang dianut oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Ya, tantangan ini meliputi antara lain adanya terorisme dan narkoba, ya, unsur ancaman yang timbul dari aksi teroris, ya, rasa takut, kecemasan yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri dan mengancam keamanan negara, bahkan masyarakat umum. Sekarang sudah coba bergeser di beberapa hari, di beberapa minggu ini, kalau nggak salah, Menko Polhukam Pak Yusril Iza Mahendra, ya, mulai mulai ter uh, membuat sebuah kebijakan, ya, mengenai teror debt collector terhadap pinjaman online. Nah, ini jadi terorisme itu tidak hanya sebuah perang yang akhirnya menghancurkan suatu daerah, tapi terorisme juga ini konsepnya adalah rasa takut atau rasa cemas masyarakat yang ditimbulkan, gitu loh. Akhirnya ini menjadi sebuah kebijakan yang akan diambil oleh Menko Polhukam mengenai rasa ketakutan masyarakat, ya kan, terhadap apa terhadap pinjaman online yang sudah merajalela, ya, kemudian aksi terorisme dan ideologi yang menebar dengan ancaman terhadap persatuan dan ancaman disintegrasi bangsa. Ini jelas adanya perpecahan antara dua friksi, ya. Aksi terorisme juga menyebabkan investor asing tidak berani, ya, untuk menanamkan modal di Indonesia, dan wisatawan asing juga enggan untuk berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian, ya. Eh, ini menjadi poin baru, ya, masalah wisata mewisata tadi, ya kan. Ada gubernur yang boleh mengadakan tur wisata dan ada yang tidak. Ini menjadi polemik, tantangan yang internal saja, gitu, yang internal. Tapi kalau yang eksternal kan eh, ini menjadi acuan bagaimana kita bisa mendatangkan investor atau wisatawan asing ke Indonesia kalau di dalam negerinya juga berkecamuk tentang konsep-konsep yang menjadi mereka tidak nyaman berwisata di Indonesia. Nah, ini harusnya segera diperbaiki kebijakan-kebijakan ini yang mengacu kepada nilai-nilai tadi, nilai-nilai Pancasila tadi, gitu loh. Ya, bagaimana menghormati orang, bagaimana tingkat toleransi itu harus digunakan dalam setiap situasi, ya. Harus bisa memanusiakan orang, menghormati orang, ya. Adanya nilai tolong menolong, adanya nilai toleransi, adanya juga penyelesaian masalah dengan cara musyawarah yang dikedepankan, tidak secara fisik frontal. Nah, ini jadi seolah-olah kita turun grade karena setiap masalah itu harus diselesaikan dengan baku hantam. Nah, tidak gitu.
Padahal bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, dengan nilai-nilai tadi, dibicarakan dengan baik-baik. Bagaimana konsep tadi? Kalau memang ini adalah ranah pidana yang tidak bisa dibicarakan baik-baik, ya serahkan kepada yang berwajib. Kalau memang ini adalah ranahnya perdata yang bisa diselesaikan dengan cara negosiasi, ya diselesaikan dulu dengan cara musyawarah, mediasi, dan segala macam. Itu yang harus dikedepankan. Jadi jangan menegakkan egoistis dulu. Egoistis, kapitalis, liberalis. Nah, itu nggak tepat untuk pola ideologi Indonesia. Pola ideologi Pancasila yang mempunyai nilai-nilai yang sangat sakral dan agung. Itu loh. Dia memiliki nilai ketuhanan di sana. Ya kan? Kalau kita memiliki apa rasa egoistis dan segala macam, mau menang sendiri, ini kan tidak menjadi, akan bertentangan terhadap nilai-nilai baik nilai religi, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita antisipasi bagaimana kita menghadapi itu. Ya, kemudian beberapa unsur macam yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba juga meliputi hal-hal sebagai berikut. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda yang dapat merusak masa depan, ya mereka, sehingga berimplikasi terhadap kelangsungan hidup bernegara di Indonesia karena pengaruh obat-obatan, ya makanya kita akan bicara pada titik sumber daya manusia yang lemah, ya karena pengaruh itu tadi. Mereka tidak akan mampu berpikir secara jernih, ya karena sudah terpengaruh dengan pengaruh obat-obatan tadi. Ya, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ya, bagaimana narkoba ini juga bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, ya, nilai-nilai agama, ya, bagaimana kita juga tidak memanusiakan manusia dengan kita menjual narkoba dan segala macam, tidak adanya rasa keadilan dan segala macam, ya. Nah, ini yang harus uh, kita antisipasi bagaimana menghadapi ini. Apakah ideologi Pancasila ini, ya sudah dijalankan dengan baik dengan menghadapi problematika yang cukup pelik sampai saat ini. Itu yang bisa kita gambarkan apa yang harus dihadapi oleh ideologi kita. Ya, penyelenggaraan negara memahami melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan sebuah orientasi kehidupan konstitusional. Jadi ini adalah poin orientasi sebuah cara pandang kita melihat konstitusi, gitu loh. Unsur yang penting yang dalam kedudukan Pancasila sebagai kehidupan konstitusi yaitu yang pertama, saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, ya, tidak melakukan diskriminasi, tidak pluralisme, ya, sebagai nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Makanya konsep semboyan negara ini, ya, Bhinneka Tunggal Ika, kita sudah harus memahami bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang plural, gitu loh, dan tidak boleh ada diskriminasi di negara ini, ya. Nah, bagaimana pemerintahan ini membuat pola yang tidak diskriminasi? Kalau pola ini adalah diskriminasi, kritik Pancasila pemerintahnya. Bagaimana nilai-nilai Pancasila ini bisa diterapkan kalau pemerintahnya sendiri melakukan diskriminasi? Kritisi Pancasila, kritisi pemerintahnya yang menjalankan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu kan yang menjalankan adalah warga negara dan negaranya, ya kan? Karena dia termaktub di dalam preambul Undang-Undang Dasar. Ini adalah sebuah perjanjian yang dibuat antara warga negara dengan negara. Saat negara tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila tadi dengan mendiskriminasi, hukum dibuat tebang pilih dan segala macam, ya akhirnya orang akan berpandangan buruk terhadap ideologi Pancasila tersebut. Padahal nilai-nilai itu sudah tumbuh dan berkembang bersama budaya Indonesia yang terus
berpikir ke depan bagaimana untuk memajukan bangsa ini lebih baik. Ya, hal ini bahwa berarti Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Sehingga Pancasila ini boleh dikritisi kok. Pancasila ini tidak ideologi tertutup. Ya kan? Tapi yang jadi masalah menurut pemahaman saya, iya Pancasila ini adalah ideologi terbuka. Tapi pada saat Pancasila ini dikritisi, Pancasila ini dijadikan dilakukan kritisi terhadap nilai-nilai Pancasilanya, ya kan? Apakah yang menerima kritik itu mau merubah diri? Nah itu yang agak repot. Pemerintahnya tidak mau merubah diri, gitu. Sudah jelas, ya kan? Narkoba ini dilarang, ya kan? Tapi kenapa polisinya, ya kan, bermain dengan narkoba? Ya ini yang salah. Berarti kan dikritik tidak mau, ya kan? Kapolda Sumbar tertangkap gara-gara apa? Narkoba kan? Nah ini kan menjadi polemik. Narkobanya saya sudah masalah, ya kan? Udah gitu penegak hukumnya lagi yang melakukan narkoba. Ini kan sudah mencoba mengkritisi, masyarakat ini coba mengkritisi gitu. Tapi si penegak hukumnya menjadikan ini adalah bahan eh, senang-senang mereka, gitu. Tidak mau juga merubah. Harusnya kan sebagai ideologi terbuka dia bisa dikritisi. Tapi apakah yang menerima kritisi mau menjalankan perubahan tersebut? Mau nggak dia memperbaiki nilai-nilai yang salah? Gitu. Nah inilah yang harus menjadi introspeksi antara warga negara dengan negaranya. Karena konstitusi kita ini adalah sebuah kesepakatan. Nah, sudah jelas. Gitu. Nah, ini menjadi poin penting sebenarnya Indonesia Pancasila ini adalah menjadi boleh bagian dari sebuah ideologi yang terbuka tadi. Nah, aktualisasi dari 5 sila Pancasila menurut Magnis Suseno, Frans Magnis Suseno pada bukunya 2011 di halaman 118 sampai 21, artinya sila-sila dilaksanakan dengan kehidupan bernegara. Ya, jadi bagaimana sila-sila nilai-nilai sila-sila Pancasila ini bisa dilaksanakan dalam kehidupan pola kita bernegara dengan baik. Ya, yang pertama tidak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme keagamaan. Ya. Nah, jangan yang menjadi sulit sebenarnya mendirikan gereja, mendirikan tempat-tempat ibadah lain, menurut mereka ini dipersulit. Dipersulitnya di mana? Diselesaikan secara baik-baik, ya kan? Berapa umat yang akan menggunakan tempat ibadah tersebut kalau lingkungan di situ nggak ada yang juga yang sesuai dengan agamanya. Makanya kan diakomodir dulu, dibicarakan dulu dengan baik-baik, ya. Nah, ini yang harus dikedepankan. Ya, kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab, operasional dalam menjamin pelaksanaan hak asasi. Ya, hak asasi itu hak yang sangat fundamental, sangat mempunyai human right, ya, memiliki hak tertinggi bagi manusia. Gitu. Ya, pelaksanaan hak asasi yang merupakan tolak ukur keberadaan serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Terpenuhinya hak asasi di dalam konstitusi kita, di dalam undang-undang kita dari mulai pasal 28A, ya kan, pasal 27, 28, ya, 29, 30, ya, sampai pasal 33 itu bagian dari kemanusiaan yang adil. Bagaimana kita menghormati keadilan tadi, memanusiakan manusia, menghargai manusia, menghormati manusia, proses penegakan hukum tidak tebang pilih.
Ini bagian yang harus dikritisi terus, diingatkan terus. Jadi jangan salahkan oknum juga, sedikit-sedikit ini oknum, ini oknum. Pemerintah selalu bicara ini oknum. Akui bahwa dia salah. Kemudian lakukan perubahan terhadap itu. Menghargai, mengakui kesalahan itu menjadi penting, ya kan? Tapi lakukan sebuah perubahan untuk melakukan perbaikan. Jangan yang salah itu dilanjutkan salah. Pemerintah selalu apa, menyudutkan ini oknum, ini oknum. Nah, inilah yang menjadi terkadang akhirnya warga masyarakat, warga negara muak dengan ini. Dicari sampai ke akarnya, diselesaikan secara baik-baik. Nah, ini yang diharapkan oleh masyarakat, oleh nilai-nilai juga Pancasila, oleh nilai-nilai ideologi kita. Ya, kemudian yang ketiga, nilai sila persatuan. Bagaimana kita membangun dan juga merasakan timbal balik atas dasar kebersamaan, kedudukan, tekad, serta menjalin kerjasama dengan menjamin sebuah kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Ini yang harus kita eh, mampu dorong ke depan, gitu. Ya, adanya hubungan timbal balik serta atas dasar kerjasama kedudukan, ya. Nah, ini membentuk, tapi bukannya eh, menjual Indonesia ini. Bahasanya apa ya? Nggak pas juga. Apa menginvestasikan dengan brutal apa yang ada di Indonesia ini, gitu. Sehingga menimbulkan sebuah perpecahan-perpecahan. Kita harus bisa menjaga nilai-nilai lima sila ini. Ini yang terpenting. Kita sudah jelas warga masyarakat kita adalah masyarakat yang plural, yang banyak perbedaan-perbedaan. Bagaimana kita menyatukan ini, gitu. Sekarang kalau kita merunut ke belakang, kita pernah dibuat berkotak-kotak menjadi negara-negara bagian, tapi kan kita juga tidak apa mengalami, tidak spektakuler juga pembangunan di Indonesia. Justru dengan kita bersatu, ya, membuat bangsa yang besar ini bisa maju, ya. Ini yang harus kita pertahankan. Bagaimana kita membela negara kita dalam kajian ini bisa masuk ke dalam bela negara, persatuan Indonesia ini. Ya, kemudian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Ini adalah sebuah komitmen demokrasi. Bagaimana sebuah demokrasi, apa, demos dan kratos ini bisa dilaksanakan, ya, kekuasaan itu di tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kepentingannya eksekutif hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pengentaskan kemiskinan, hilangnya diskriminasi terhadap minoritas atau kelompok-kelompok lemah. Inilah yang harus dikedepankan, ya, dari sebuah nilai-nilai Pancasila, ideologi Pancasila. Bagaimana menggali sumber histori, sosiologi, politis Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, kalau kita melihat sumber histori Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila itu adalah sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, dia asas tunggal bagi organisasi politik dan ormas. Semua harus memakai asas Pancasila tadi. Ya, nah, ini. Kemudian masalah politik, kebebasan berpendapat, Undang-Undang Sustitusi harus mencantumkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib karena inilah cara pandang bangsa ini lebih baik. Sekarang kita batu ujikan apakah Pancasila ini, ya, dengan kritisi yang sebegitu banyak, tapi dia tetap bertahan, ya.
selama preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah, dan itu menjadi sumber hukum tertinggi, ya, karena Pancasila ini masuk di dalam preambul Undang-Undang Dasar dan dia menjadi sumber hukum tertinggi dari tata urutan perundang-undangan. Makanya ini adalah bagian dari sebuah ideologi negara yang tidak bisa keluar dari paradigma berpikirnya Pancasila ini. Kecuali konstitusinya diubah, kemungkinan prospek ideologinya akan berubah. Apakah kita bisa merubah Undang-Undang Dasar 45? Bisa saja. Ya kan? Kita pernah mengalami itu. Tapi apa kepentingan yang merubah juga harus dibicarakan dengan baik. Harus duduk sama tinggi, duduk sama rendah, diri sama tinggi. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang di kepentingan golongan yang diutamakan, tapi kepentingan bersama. Itulah yang harus dikedepankan. Ya, kita pernah dari Undang-Undang 45, kemudian ke Undang-Undang RIS, kemudian ke Undang-Undang UUD 50, kemudian kembali lagi ke Undang-Undang 45, kan tetap memakai Undang-Undang 45 akhirnya sampai perubahan keempat yang diubah hanya batang tubuhnya saja. Sehingga bangsa ini tetap bertahan dengan ideologi Pancasila. Bagaimana kesaktian Pancasila di era 65 ini diujikan, ya kan? Kenapa kita tidak suka terhadap komunis, kita tidak suka terhadap Marxisme, ateis dan segala macam? Ini menjadi bahan kajian bagi kita untuk mengkritisi Pancasila. Ya, apa kekurangannya? Kita bisa membanding-bandingkan ideologi Cina, ideologi Myanmar, ideologi Amerika. Ya, mana yang lebih baik? Ideologi di negara khilafah. Ini kan bisa kita bandingkan. Di tingkat mahasiswa kita bisa membandingkan. Nanti ada beberapa ideologi yang harus menjadi perbandingan dan bacaan kalian ke depan. Sehingga seorang warga negara harus mengetahui bagaimana fungsi dan peran ideologi pada warga negara sendiri. Ya, oke, kita lanjut. Sumber sosiologi Pancasila adalah ideologi negara. Sila pertama, ya, kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Ya, sila kedua saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, hak-hak lain. Sila ketiga adalah solidaritas dan rasa cinta tanah air serta bela negara yang mewujudkan bagaimana mencintai Indonesia, menyatukan Indonesia, ya, mengeksplorasi Indonesia dengan baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga negara. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Sila kelima, sikap saling suka dan menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok serta berlebihan. Memang ini adalah kepentingan individual, ya kan? Wah, kita sempat ramai dengan gaya hidup berlebihan ini, ya kan? Di sosial media, di mana saja kita bisa melihat. Tapi nilai-nilai Pancasila tidak melihat itu. Bagaimana nilai Pancasila itu mengajarkan kita berkecukupan, ya kan? Tidak juga memamerkan sesuatu. Ya kan? Agama juga melarang itu. Selama nilai-nilai agama ini kita pegang teguh, ya kan? Akhirnya, kita bisa berjalan dengan baik. Oke, nah sumber politis Pancasila adalah ideologi. Yang pertama, nilai ketuhanan, ya, religialitas atau keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan sakral atau kekuatan di atas manusia, ya kan, yaitu Tuhan, ya, yang maha suci, maha agung, maha mulia dan sebagainya.
Jadi manusia ini tidak bisa apa-apa pada saat Tuhan bilang eh, A ya A. Ya. Kita mau lawan kayak apa? Bekasi tetap banjir kan begitu. Kita bendung kayak apa? Hujan dari di Bogor itu, Bekasi tetap banjir. Karena kekuasaan Tuhan. Ya, nah itu kuasa Tuhan itu kekuasaan yang sakral tadi, yang di atas kita. Nah ini harus kita pahami. Ya, ada nilai-nilai ketuhanan yang harus kita pahami di sana. Ya, yang kedua adalah nilai kemanusiaan, moralitas. Bagaimana moralitas ini bisa tumbuh, ya, sama berkembang, ya, menjaga etika, menjaga estetika. Kalau tingkatan moralitas kerja sudah sangat grassroots, bagaimana etika dan estetika? Moralitasnya saja sudah di bawah. Nah, nilai kemanusiaan ini mengandung moralitas, menentukan suatu kesadaran tentang keteraturan serta bagaimana asasi hidup bermasyarakat. Kita menjaga rasa kemanusiaan. Kemudian sila persatuan Indonesia ini mewujudkan kasih sayang, bagaimana kita senasib sepenanggungan pernah dijajah, merasakan bagaimana sulitnya penderitaan, ya, merasakan dijajah oleh eh, Barat. Nah, akhirnya negara ini ya bisa disatukan. Kalau kita lihat runut saja dari tahun 82, peta terakhir Indonesia tahun 82, laut kita itu hanya lebih apa? Hanya memiliki 12 mil laut dari batas perairan, dari batas tepi pantai. Kita hanya punya 12 mil laut. Itu batas teritorial wilayah Indonesia. Tetapi setelah adanya deklarasi Juanda, Juanda lah yang menyatukan, ya, bagaimana negara kepulauan itu harus disambung menjadi satu kesatuan. Kalau enggak, kita juga enggak merasakan bahwa Laut Jawa itu punya Indonesia, enggak. Karena laut itu hanya 12 mil yang kita punya, laut teritorialnya. Tapi kita menjadi sebuah negara kesatuan yang diterima oleh UNCLOS, ya, bagaimana UNCLOS itu mengatur bahwa negara kepulauan diambil dari garis tepinya 12 mil, menjadi negara yang tidak terputus. Kalau kita mengacu kepada peta tahun 82, kita hanya punya batas 12 mil. Laut Jawa itu laut lepas. Di tengah itu nggak ada laut 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 Jawa, laut Indonesia itu nggak ada. Tapi sekarang, ya kan, dengan luasnya malah dipagar. Nah, repot. ini 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 bagian yang harus menjadi kritikan kita. Bagaimana kita menjaga ideologi ini lebih baik, ya. Bagaimana kita menjaga nilai-nilai persatuan, tidak kapitalis, tidak liberalis, gitu, ya. Tapi kita memiliki nilai sebuah nilai kesatuan, ya, ya, nilai permusyawaratan perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ini merupakan cita-cita utama bagaimana untuk membangkitkan bangsa ini lebih maju. Kenapa kata musyawarah itu ada di sila keempat? Ya, kalau menurut guru saya, salah satu guru besar di hukum tata negara, Prof. Jainal Arifin Hussein, mereka berkata kata musyawarah itu adalah paham uh, uh, musyawaroh dalam bahasa Arab yang uh, kita kenal ini bagian dari budaya Islam. Ya kan? Kita tidak mengenal menyelesaikan sengketa itu harus melalui pengadilan. Di nilai-nilai Pancasila lebih didahulukanlah musyawarah. Berarti kan nilai-nilai religi ini sudah masuk. Sudah harus ada, berkembang di Indonesia dari sila pertama sampai sila keempat, ini tidak bisa diputar.
kata musyawarah ini digunakan untuk penyelesaian sengketa di awal yang sampai sekarang pun ya dalam persidangan-persidangan, kecuali persidangan pidana, dalam persidangan perdata musyawarah itu diambil alih dengan mediasi. Ada kepentingan dua pihak yang bersengketa diselesaikan dulu dengan cara musyawarah untuk kasus-kasus perdataan. Tapi untuk kasus pidana ya tidak bisa musyawarah. Tapi akhirnya ada restorasi justice sekarang. Ya, dengan RKUHP yang baru yang akan diberlakukan 2026, ya, tingkat sanksi hukum dibuat per kategori, berarti kan ini akan ada perubahan sistem hukum. Ya, kita lihat ke depannya kayak apa dengan perubahan sistem hukum KUHP pada tahun 2026 nanti. Kita sedang menunggu hukum acara peradilan pidananya. Ya, nah, kalau kita lihat ternyata pada kasus anak aja itu bisa diversi, ya kan? Nah ini kemungkinan yang masih menjadi perdebatan pada ranah penegakan hukum. Oke, kemudian nilai keadilan sosial ini menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan atau berdasarkan keseimbangan. Kemarin saya coba membahas seimbang itu tidak sama besar, seimbang itu adalah sesuai dengan kebutuhannya, ya, serta pemerataan terhadap suatu hal. Bagaimana pemerataan ini harus bisa dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak ada lagi negara daerah-daerah yang dikatakan daerah tertinggal dan segala macam. Pemerataan itu harus ada. Metode dan pengolahan data. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Kemungkinan saya sampai di jam 4 karena hari ini juga ada buka puasa di di Masjid Al-Barkah. Pak Profesor Dr. Delimi Firdaus ya mengundang sivitas universitas untuk ke masjid di bawah, ya. Saya mohon maaf, mungkin saya hanya sampai di jam 4:04 ya, karena sudah mulai ditelepon oleh Bu Dekan untuk segera turun ke masjid. Oke ya, saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi itulah Pancasila sebagai ideologi. Jadi kita bisa pahami bahwa fungsi dan implementasi Pancasila sebagai ideologi ini bisa kita lihat dari struktur kognitif, ya, orientasi dasarnya, serta norma-norma yang berlaku pada masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, kalau struktur kognitifnya kita bisa lihat dari struktur pendidikan, pengetahuan yang dapat menjadikan sebuah landasan bagaimana memahami, menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. Ya, bagaimana rasa kemanusiaan itu bisa timbul, ya kan? Kalau ya kita tidak melihat ada orang miskin yang harus kita tolong di sebelah rumah kita, ya kan? Ini kan bagian kita memahami bagaimana kita juga menafsirkan kejadian-kejadian tersebut, ya kan? Bagaimana tetangga kita tidak makan, bagaimana ada nenek-nenek ngambil kakao yang ditangkap polisi, apa kepentingan? Bagaimana proses penegakan hukum? Ya, ini adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi tadi. Jadi sebagai struktur kognitif, bagaimana kita berpikir lebih baik, ya, bagaimana pengetahuan ini bisa melandasi atau memahami dan menafsirkan dunia dengan kejadian-kejadian dan lingkungan di sekitar kita. Ya. Nah, kemudian orientasi dasar ini membuka wawasan atau memberikan makna bagaimana tujuan kita memiliki kehidupan sebagai manusia, norma-norma yang berpegangan kepada pegangan warga negara dan bersikap serta kita bertindak. Selanjutnya, sebagai bekal dan jalan setiap warga negara untuk menemukan identitas
jati dirinya. Jadi nanti di mata kuliah kewarganegaraan ini akan bicara identitas nasional dan identitas nasional sebagai jati diri. Ya, ini adalah celahnya. Ideologi inilah yang akan kita jadikan landasan bagaimana sebuah identitas nasional. Ya, kita yang plural, negara yang berbagai suku, berbagai bahasa, ini bisa bersatu dengan tingkat toleransi yang tinggi. Oke, kemudian kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong serta menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Pendidikan untuk memahami, menghayati tingkah laku dengan orientasi norma-norma yang terkandung di dalamnya. Ini bagian yang fungsi Pancasila ya sebagai ideologi negara. Tapi bagaimana fungsi Pancasila sebagai ideologi menurut para pakar? Ya, para pakar Pancasila dia mengatakan bahwa sebagai sarana formulasi dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Ya, kembali lagi ke nilai-nilai yang harus masuk ke dalam sila-sila tiap-tiap warga negara. Ya, yang kedua sebagai jembatan untuk pergeseran kendali kekuasaan. Jadi sangat diatur oleh konstitusi bagaimana pengaturan kekuasaan ini bisa beralih. Kalau tidak ada ideologinya, kalau tidak ada konstitusinya, ya kan? Bagaimana peralihan kekuasaan ini bisa diatur dengan baik? Ya, bagaimana generasi tua dan generasi muda bisa saling mengisi. Ya, kemudian sebagai kekuatan yang mampu memberikan semangat serta motivasi individu, masyarakat dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai sebuah tujuan. Implementasinya tadi saya sudah katakan, Magnis Suseno menyatakan bahwa implementasi ideologi Pancasila sebagai penyelenggara negara merupakan orientasi kehidupan konstitusi. Jadi tidak bisa dilepaskan dari kata konstitusi. Caranya, ideologi Pancasila yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan ini harus bisa diejawantahkan kepada setiap warga masyarakatnya. Sampai di sini kuliah kita. Ya, saya sudah ditunggu di bawah. Ini handphone saya sudah nyala terus. Oke, silakan buka kameranya. Kita percepat. Aduh, padahal sedang rame-rame ya, sedang asik-asiknya nih kita bicara ideologi. Saya ingin diskusi sebenarnya. Ya, tapi karena di bawah sudah teriak, nanti kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Oke? Ya. Memang bicaranya agak unik. Oke? Kita lanjutkan di minggu depan karena saya sudah ditunggu oleh Bu Dekan dan Pak Rektor. Aduh. Oke. Terima kasih atas pertemuan hari ini. UTS-nya silahkan dikerjakan. Saya tunggu di jam 12 besok siang. Dan fisiknya silahkan Sipen kapan ada waktu untuk mengantar ke fakultas.